uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat Andalusia yang dirahmati Allah. Tentunya di bulan Agustus ini kita dihadapkan dengan dua kejadian atau dua fenomena yang luar biasa, yang memiliki sejarah yang tentunya sangat bermakna dan berarti bagi kita masyarakat Indonesia dan juga bagi kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia. Yang pertama, di bulan Agustus ini bertepatan dengan adanya yang mana menjadi sebagai tahun baru Islam, dan di dalamnya juga ada kemerdekaan Indonesia yang senantiasa kita rayakan setiap tahunnya 17 Agustus 1945. Ada kejadian yang tentunya harus kita menjadi pelajaran di dalamnya, bahwa kemerdekaan ini harus kita ukur, harus kita rasakan. Sudah sejauh manakah kita merasakan kemerdekaan? Anak-anakku, para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, tentunya kemerdekaan bukan hanya kita rayakan dengan tradisi, dengan hanya kultur saja, melainkan juga harus kita maknai dan kita hayati. Sudah sejauh mana kita merdeka, dan sudah sejauh mana kita meraih kemerdekaan sejati. Apalah arti kemerdekaan sejati ketika kita tidak bebas dan tidak khusyuk dalam menjalankan sholat? Apalah arti kemerdekaan ketika kita tidak bisa melawan hawa nafsu dalam diri kita? Apalah arti juga kita merdeka kalau kita sulit untuk membaca Al-Quran dan lebih memilih memegang gadget kita? Maka darinya kita harus mengetahui sudah sejauh mana kemerdekaan sejati ini kita raih. Sebagaimana para pahlawan dulu berjuang. Salah satu contoh dan pelajarannya adalah Jenderal Sudirman. Pahlawan ini memiliki 3 prinsip yang tidak pernah dilupakan oleh para sejarah, tidak pernah dilupakan oleh pahlawan-pahlawan selanjutnya, yakni adalah berwudu. Di mana Jenderal Sudirman senantiasa menjaga wudunya dari aktivitas ke aktivitas lainnya, sehingga tidak pernah ketika dia batal langsung dia wudu kembali, agar menjaga apa? Menjaga kesucian. Karena dia tahu dia adalah seorang prajurit, maka dia tahu dia akan mati dimanapun dan kapanpun. Sehingga ketika ia mati, ia bisa berada dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Subhanallah. Lalu prinsip kedua yang dijadikan semboyan dan prinsip bagi seorang Jenderal Sudirman adalah bagaimana dia senantiasa berdisiplin dalam sholat. Nah, sholat 5 waktu yang tentunya senantiasa banyak dari sebagian kita menunda-nunda sholatnya, karena ada aktivitas kesibukan duniawi atau permainan, sehingga kita lupa terhadap waktu sholat padahal sudah azan, atau lupa terhadap kesibukan-kesibukan duniawi yang pada akhirnya melalaikan kita dari mengerjakan sholat. Namun seorang pahlawan sekelas Jenderal Sudirman ini menjadikan prinsip sholat sebagai prinsip kedisiplinan yang paling penting. Diajarkan, ditanamkan dalam dirinya, pada generasinya, dan juga para prajurit di bawahnya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah Jenderal Sudirman menanamkan prinsip yang terakhir, bagaimana dirinya harus bermanfaat bagi para masyarakat, bagi bangsa Indonesia, dan juga umat Islam bangsa Indonesia pada umumnya. Maka dari beliau kita tentunya juga mengambil prinsip-prinsip Islam yang banyak sekali diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karenanya teman-teman santriwan dan santriwati Andalusia, kita harus banyak belajar daripada pahlawan nasional tersebut.
Belum lagi Pangeran Diponegoro ataupun pahlawan-pahlawan lainnya juga memiliki prinsip-prinsip Islam yang itu ditanamkan untuk melawan penjajahan. Lalu apa bentuk penjajahan hari ini? Kalau dulu ada 3G, glory, gold, gospel, kekayaan, kejayaan, dan juga kesucian atau misi gereja. Simbolisme itu atau semboyan itu yang dicetuskan oleh imperialisme kuno itu menjadi dasar para penjajah, entah itu Portugal, entah itu Belanda, entah itu Jepang, menjajah tanah air kita, tanah Indonesia. Lalu hari ini bentuknya seperti apa? Mereka tidak akan pernah berhenti. Nah, sebagaimana dalam Quran surat 61 ayat 8, liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bahwa mereka tidak akan pernah berhenti untuk memadamkan cahaya Allah. Sehingga mereka kombinasikan hari ini dengan 4F. Apa saja itu 4F? Yang pertama adalah food, makanan. Atau di dalamnya lebih buruknya ada zatia yang haram. Nah, ini yang perlu kita takutkan. Karena yang haram ini akan menjauhkan seseorang daripada yang halal. Kemudian ada fun, kesenangan, yang di dalamnya ada game, ada gadget, ada berbagai permainan yang melalaikan umat Islam. Termasuk juga sebagian dari kita terlalaikan dengan kewajiban-kewajiban. Bagaimana harusnya kita berbakti kepada orang tua, malah terlalaikan dengan adanya permainan-permainan yang melalaikan kita dari kewajiban. Kemudian ada film. Yang ini mungkin dirasa senang-senang saja film. Kita tonton secara berurutan, kita tonton secara tepat waktu. Nah, tapi kita tidak menyadari bahwa dari setiap film itu pasti ada yang namanya menanamkan kebiasaan dan kekerasan ataupun yang lainnya. Sehingga kita harus pintar-pintar dalam memilih film yang bijak, yang baik, yang mengajarkan di dalamnya ada syukur-syukur, ada prinsip-prinsip Islam. Nah, kalau Ustadz bisa sarankan, ada namanya film Umar bin Khattab. Nah, itu episodenya juga sangat banyak, kalian bisa tonton dan itu luar biasa. Bagaimana mengenalkan kita kepada sosok salah satu sahabat Umar bin Khattab. Kemudian ada lagi, yaitu fashion, yang mana pakaian itu banyak sekali hari ini dijadikan sebagai tren untuk bagaimana para pemuda dan pemudi ini tidak lagi malu untuk memperlihatkan auratnya. Nah, bagi teman-teman akhwat tentunya harus mengetahui ya, bahwa batas aurat kita itu, batas aurat akhwat itu, muslimah itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, ujung rambut. Yang boleh terbuka adalah muka dan juga telapak tangan. Nah, itu yang boleh, sedangkan yang lainnya itu menjadi aurat. Lalu bagaimana yang laki-laki? Yang laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, namun dengan fashion hari ini orang bisa keren, orang bisa terlihat wah mewah dengan membuka aurat. Dari situlah penjajahan-penjajahan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, yang tentunya kita harus meminimalisir penjajahan tersebut. Walaupun penjajahan ini tidak dirasa sampai menyakiti fisik kita, namun harus kita rasakan juga bahwa ini menggerogoti keyakinan kita, keimanan kita. Apalagi teman-teman yang memiliki cita-cita untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi hafiz dan hafizah, maka penjagaan ini harus betul-betul kita raih. Kemerdekaan sejati ini adalah ketika kita bisa dekat dengan Al-Quran, ketika kita bisa bertauhid, ketika kita bisa bebas menjalankan perintah-perintah Allah tanpa terikat terbelenggu oleh duniawi, tanpa terikat terbelenggu oleh kesibukan-kesibukan yang dapat melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah serukan. Itu saja untuk pesan kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Astagfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.